Nah, jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib juga yang lain-lain menuduh Aisyah tidak baik. Ya Allah, dituduhlah Aisyah ini tidak baik itu. Padahal itu kan suatu ketidaksengajaan. Karena padang pasir begitu luas, yang kadang-kadang panas sangat menyengat, tempat berhenti khusus tidak ada, berhentinya di padang pasir saja, buang airnya di padang pasir saja. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ke negara, tuduh menuduh itu banyak terjadi. Iya, bahwa Jokowi dituduh mempunyai ijazah palsu. Bagaimana menurut ajaran Islam? Ini saya dengar di TV, di video tidak ada orang yang bahas menurut ajaran Islam bagaimana kasus ijazah palsu Jokowi itu. Nah, kalau kita mau berpedoman kepada Al-Quranul Karim, itu pihak yang tertuduh siapa? Jokowi ya. Yang menuduh adalah ahli-ahli tentang gambar ya, ahli-ahli tentang video, yang ahli-ahli tentang letak-letak ijazah itu sekaligus dengan ukuran fotonya. Ada orang-orang yang ahli dengan Roy Suryo serta Dokter Tifa itu ya. Nah, bagaimana menurut ajaran Islam? Kalau terjadi tuduh menuduh dalam negara, juga terjadi tuduh menuduh di dalam keluarga. Inilah ayat yang saya bacakan tadi. Walladzina yarmuna azwajahum. Ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 12. Begitu serunya peristiwa ini. Ya, digambarkan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 6 sampai 9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Orang-orang yang menuduh, termasuk menuduh ijazah palsu Jokowi, berlaku umum ini ya. Orang-orang yang menuduh walam yakul lahum syuhada, sedangkan yang dia menuduh itu saksinya tidak ada. Dituduh saja, saksi tidak ada. Siapa saksinya ijazah palsu itu? Misalnya ya, karena ayat ini panjang, ini baru di awalnya ini. Lam yakul lahum syuhada, orang yang menuduh itu tidak mampu mendatangkan saksi illa anfusuhum, saksinya hanya dirinya sendiri, yang lain tidak. Maka fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah orang itu mencari saksi arba'u syahadat, harus menyediakan 4 saksi. Al-Quran ini. Apakah Roy Suryo dengan Jokowi terjadi seperti itu? Saksi itu tidak harus orang, bisa rekaman. Saksi itu bisa tulisan, bisa gambar. Banyak saksi itu. Tapi pada masa Rasulullah ini belum ada kamera, maka saksi harus orang, langsung ampe orang. Jadi saksi arba'u syahadat, 4 orang billah, yang ikhlas lillahi ta'ala, innahu laminas sadiqin, jika memang mereka itu adalah orang-orang yang benar. Yang menjadi saksi haruslah orang yang benar. Kemudian yang menuduh, tertuduh haruslah orang yang benar, artinya jujur. Jangan ada dusta di antara kita.
Nah, jadi kejadian ini ada seorang laki-laki namanya Hilal bin Umayyah pada masa Rasulullah. Hilal bin Umayyah menuduh seorang wanita yang bernama Uwaimir Al-Jani. Uwaimir Al-Jani dituduhnya. Kenapa dituduhnya wanita ini? Wanita ini adalah istrinya yang selalu dia tinggalkan, dia pergi berdagang. Selalu karena pertanian di daerahnya kurang subur, jadi dia berdaganglah seminggu, kadang-kadang baru pulang. Ketika dia pulang naik kuda, nampaklah dari jauh istrinya bersama dengan laki-laki lain. Nampak jelas laki-laki itu, dan akhirnya Hilal bin Umayyah ini melapor kepada Rasulullah. Rasulullah itu sebagai hakim, sebagai qadi, sebagai kepala keluarga. Jadi mengadulah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya curiga kepada istri saya. Selalu saya tinggalkan berdagang. Satu kali nampak oleh saya, dia itu jalan berdua dengan seorang laki-laki yang jelas nampak olehku, dan aku curiga dia itu adalah menodai rumah tanggaku. Itu kata laki-laki tadi melapor kepada Rasulullah. Istrinya ini dipanggil Uwaimir Al-Jani, ya, Al-Jani sajalah. Al-Jani dipanggil, Hilal bin Umayyah, Hilal pun dipanggil. Jadi kisahnya Hilal dan Al-Jani dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu sampai melapor ke sini? Tidak kamu tutup saja aibmu, kata Rasulullah. Sampai melapor ke sini, ini kan jadinya terbuka. Apa kata Hilal bin Umayyah? Saya tidak yakin bahwa anak yang dikandungannya itu anakku. Aku curiga bahwa anak yang dikandung oleh istriku itu anak laki-laki itu. Sampai sebegitunya, begitu seriusnya tuduhan dari Hilal bin Umayyah.